disembuhkan. Kami boleh dikuatkan di dalam pengharapan. Karena firman-Mu mengandung janji yang berkuasa. Berbicara buat kami semua Tuhan. Kami siap untuk menerima hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Tetap penuh semangat ya, amin. Saudara, beberapa waktu terakhir ini saya mengalami banyak hal, terutama di dalam pemahaman saya mengenai Tuhan. Semakin jauh saya melayani Tuhan, semakin jauh saya mengenal Tuhan, akhirnya saya semakin tahu bahwa ternyata banyak hal yang saya tidak tahu Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berbagi di persekutuan doa OC. Saya bilang begini, dulu pada waktu awal-awal saya pelayanan, ada seorang hamba Tuhan yang sangat mempengaruhi pola pikir saya, yaitu namanya Om Isa Cipto. Berjalan dengan waktu, tambah lama tambah pinter. Ternyata justru kepinteran itu sering jadi penghalang, saudara ya. Tambah pinter tuh tambah menjadi penghalang untuk makin mengenal Tuhan. Nah, malam ini saya mau share pada Bapak Ibu mengenai iman. Saya terlalu percaya Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Amen. Saudara percaya itu? Amen. Apapun yang Bapak Ibu doakan, tidak ada di hati Tuhan merancangkan kecelakaan atau hal yang merugikan anak-anaknya. Tidak pernah. Dalam pikiran Tuhan selalu ingin anak-anaknya diberkati. Yakin saudara? Saya berdoa bukan hanya 1-2 orang yang mengalami tahun Yobel, tapi adalah kehendak Tuhan saudara dan saya diberkati dan menjadi pemenang. Apapun masalahnya, baik itu mengenai keluarga, mengenai keuangan, saya percaya ini tahun penuh keajaiban. Amin. Saudara, di awal tahun 2016 Tuhan berbicara dengan jelas bahwa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan berjalan di atas air. Terus terang saya tidak mengerti apa arti dari pesan Tuhan di awal tahun 2016. Tuhan berkata tahun ini adalah the year of covenant, tahun perjanjian, di mana semua janji-janji yang Tuhan pernah berikan pada saudara akan digenapi. Nah, tapi yang Tuhan minta pada waktu Tuhan bicara, Tuhan minta, nak, belajar. Tahun ini adalah tahun di mana Yesus berjalan di atas air. Nah, dia menunggu adakah Petrus yang juga mau berjalan di atas air bersama dengan dia. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu belajar sebuah kebenaran yang sederhana mengenai iman, yang sekaligus banyak merombak pola pikir saya selama ini. Kalau Anda bawa Alkitab, kita akan membaca cukup banyak ayat malam hari ini, tidak keberatan ya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal yang ke-14. Di dalam ayat yang ke-22 sampai 33. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Kalau Anda melihat di bawah judul ada kurung ya. Di dalam kurung itu adalah referensi ayat di dalam kitab Injil yang lain yang memuat ceritanya yang hampir sama. Nah, malam ini kalau Anda tidak keberatan, kita akan sedikit melewati 3 Injil ini. Nggak apa-apa ya. Kapan lagi saudara ya? Karena apa? Ternyata ketiga Injil dari Matius, terus kemudian di situ ada Markus pasal 6 dan ada Yohanes pasal 6 tentang cerita Yesus berjalan di atas air. Ada 3 versi. Bukan berarti sesat atau kok nggak sama, tapi ini cuma masalah penceritaan dari perspektif orang yang berbeda. Ada bagian detail yang tidak ada di Matius, tapi ada di Markus. Ada yang ditulis di Yohanes, nggak ada di Matius dan di Markus.
Makanya kalau Bapak Ibu baca Alkitab, saya menyarankan kalau ada kurung seperti ini, pelajarin sekaligus 3 versi atau versi-versi yang lain yang ada di dalam kurung. Karena dari situ ternyata ada kekayaan hikmat Tuhan yang luar biasa. Saya akan mengajak Bapak Ibu kita baca bergantian, saya ayat 22, Bapak Ibu 23 dan seterusnya ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Pada jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Cerita mengenai Petrus berjalan di atas air cuma ada di versi Matius. Di Markus dan Yohanes Anda tidak akan temukan kisah tentang Petrus berjalan di atas air. Nah, saudara tolong tandain dulu Injil Matius. Kemudian kita buka Injil Markus pasal 6 ya. Asik banget saudara ketika kita belajar firman ya. Markus pasal yang ke-6. Kita lihat dari ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Ketiga versi ini sama, ada kesamaannya yaitu yang jelas Yesus baru saja melakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Dipecah-pecahkan untuk sebetulnya bukan 5.000, ternyata 15.000 orang. Jadi dalam sejarah orang Yahudi ternyata itu sekitar 15.000 orang. Nah, Yesus baru saja melakukan mujizat, lalu dia menaikkan bukit untuk berdoa. Yesus suka sekali menyendiri, ada waktu-waktu di mana dia istirahat untuk berdoa. Sedang murid-muridnya diperintahkan untuk menyeberang. Nah, yuk kita baca ayat 45. Saya akan bacakan kemudian saudara ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Di sini ada kata Betsaida, di Injil Matius tidak ada, cuma menyeberang ya. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 46. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung dan angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua teriak-teriak dan mereka bersama terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sudah peristiwa roti itu mereka mencoba mengerti. Oke, Anda tandain Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 48 cuma ada di Markus. Yang ayat 48 ini cuma ada di Markus. Di Matius dan Yohanes tidak ada. Saya ajak lihat sekali lagi di Injil Yohanes pasal yang ke-6. Saya mau ajak Bapak Ibu kita belajar sedikit ya. Yohanes pasal 6. Mari kita lihat ayat yang ke-16 sampai dengan 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Ayat 17.
sedang laut bergelora karena angin kencang. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Amin. Nah, saudara, ada beberapa detail yang saya mau Anda melihat. Di ayat yang ke-16 dari Yohanes pasal 6, dituliskan begini, ketika hari sudah mulai malam. Dalam terjemahan yang lain dituliskan ketika matahari terbenam. Jadi setelah matahari terbenam, mereka berangkat menyeberang. Oke? Nah, di Israel, matahari terbenam itu kira-kira jam 8 malam. Antara jam 7, jam 8 malamnya sini ya. Ya, jam 8 malam lah di sana ya. Terus kemudian dikatakan begini, di dalam ayat yang ke-19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Jadi mereka mendayung kira-kira 2-3 mil. Nah, saudara perlu ketahui, Danau Galilea adalah sebuah danau yang memiliki kepanjangan sekitar 6 km. Kalau ditempuh dengan naik perahu dalam cuaca yang normal, tidak ada angin besar, maka perjalanan menyeberang bisa ditempuh hanya 1 jam. Tapi kalau ada badai, gelombang, goncangan, mentok-mentok itu 3 jam paling lama. Dengan catatan kalau tenggelam loh ya. Ya kalau tenggelam ya berjam-jam lah saudara ya, nggak ketemu. Tapi kalau normalnya 1 jam, kalau ada angin besar 2 jam sampai 3 jam. Nah, mari saya ajak kita melihat. Pada waktu di dalam Injil Markus, coba Bapak Ibu buka kembali Markus ya. Kita wirawiri nih, Yohanes, Matius, Markus. Pada Injil Markus pasal 6 ayat 48 dituliskan begini. Ayat 47. Ketika hari sudah malam, perahu itu, hari sudah malam itu jam berapa? Jam 8. Di Injil Yohanes dikatakan Yesus datang jam berapa? Jam 3. Oke. Mereka berangkat dari tepi jam berapa? Jam 8. Kira-kira jam 3 Yesus datang. Posisi mereka ada di mana? Alkitab menuliskan 2-3 mil. Kira-kira di mana menurut ayat 47? Ketika hari sudah malam, perahu itu di tengah danau. Nah, sekarang mari kita sedikit berhitung. Mereka berangkat dari jam 8. Kira-kira jam 3 pagi mereka posisi di berapa jam mereka sudah melakukan perjalanan? 7 jam. Menurut saudara, ini normal nggak? Harusnya Danau Galilea ditempuh mentok-mentok paling lama 3 jam. Itu pun sampai ke seberang. Kenyataannya mereka cuma di tengah. Mereka tidak sampai ke seberang. Saudara, dengar baik-baik. Waktu Yesus memerintahkan mereka untuk menyeberang, saya percaya kalau Yesus sudah memberikan sebuah janji, nak seberango, pasti sampai. Amin. Amin. Nggak mungkin kalau Yesus itu janji, nak nyebrango, terus dalam hatinya Yesus berkata, rasain lu di tengah tenggelam lu. Nggak mungkin. Tuhan kalau sudah bilang sesuatu pasti tuntas. Amin. Amin. Tuhan bilang, nah buat acara begini, pasti Tuhan menyertai sampai selesai. Nah, bangun seperti ini, Anda bilang tidak punya duit, tapi kalau Tuhan yang nyuruh pasti jadi. Nah, mereka disuruh Tuhan menyeberang, pasti sampai ke seberang. Tapi kenyataannya, ternyata mereka terkatung-katung di danau selama 7 jam. Itu pun nggak nyampe loh Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kenapa mereka nggak sampai? Molornya kebangetan loh. Molornya 7 jam, itu pun nggak nyampe. Saudara, waktu saya baca kisah ini, Tuhan mengingatkan saya, banyak orang-orang Kristen itu seringkali kita tuh asal comot ayat. Kalau ada doa dan pergumulan nggak dijawab, kalau ada masalah nggak ditolong,
Pasti orang yang dalam tanda kutip sok rohani berkata begini, waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya enggak? Kalau ada orang punya masalah, enggak selesai, terus saudara berkata begini ngonselingin, sabar, segala sesuatu indah pada waktunya. Terus nanti saudara putar-putar dengan persoalan bertahun-tahun gak beres-beres. Saudara bilang, Tuhan memproses, engkau pasti Tuhan punya rencana, diputar-putar di padang gurun. Saudara, Tuhan gak pernah punya rencana muter-muter kita. Adakah bapak yang kepengen muter-muterin anaknya? Gak ada. Senakal-nakalnya saudara, bapak yang normal tetap selalu ngefur. Tahu ngefur? Artinya kasih deh. Iya enggak? Tuhan gak pernah punya rencana bikin Anda terkatung-katung selama 7 jam. Coba murid-murid terkatung-katung di danau, terus mereka tanya gini, kenapa ya? Kita ini kok udah nyampe-nyampe? Terus saudara bilang, sabar murid-murid, segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan, bukan waktumu. Kira-kira cocok gak jawaban? Enggak. Menurut saudara mereka sebetulnya sudah waktunya gak sampai? Sampai harusnya. Yang saya takutkan Bapak Ibu, banyak doa yang seharusnya sudah nyampe jawabannya, tapi kenyataannya kita muter. Saya khawatir, lalu kita sok rohani berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Anda bayangkan, ngenes loh hati Tuhan kayak begitu. Nggak percaya. Kalau Anda punya anak, terus Anda minta iPhone misalnya, Nyo, belum waktunya. Memang, nah belum siap. Tapi ketika anak Anda, terus Anda siapkan iPhone, nah ini loh iPhone buat kamu, berkat. Terus Anda bilang, bukan waktunya Papa, waktuku belum tiba. Ngenes gak saudara? Mau ngasih ditolak nih sama anaknya, karena apa? Waktuku belum tiba. Kayak niru Tuhan Yesus sama Maria aja, waktuku belum tiba, mau apakah engkau ibu? Ya kan? Saudara, saya khawatirnya ada banyak berkat yang sebetulnya Tuhan sudah sampai di tangan kita. Yang saya khawatirkan bahwa Yobel harusnya sudah terjadi buat kita, tapi banyak dari kita tidak ngalamin Yobel. Kenapa? Kita putar-putar di danau seperti 12 bulan. Waktu Tuhan membukakan ini, saya tersentak bahwa banyak anak Tuhan yang sebetulnya doa dan pergumulan Anda seharusnya sudah dijawab lama. Tapi kenapa nggak dijawab-jawab? Konselor yang rohani ini akan berkata, Tuhan membuat indah pada waktunya. Tidak. Ada bagian kesalahan yang saudara dan saya lakukan sehingga membuat kita tidak nyampe ke seberang. Yang ini saya berharap kita akan belajar. Amin saudara. Kalau Anda tanya sama saya, Bu, bagaimana membedakan waktunya Tuhan apa bukan? Sejujurnya saya nggak tahu. Tapi yang saya khawatirkan bahwa ternyata banyak berkat yang nggak nyampe karena kita yang bodoh. Mereka harusnya nyampe tapi 7 jam masih di tengah danau. Itu bukan lebaran, Bu Bapak Ibu. Nggak ada arus mudik. Kalau Anda lebaran dari Surabaya ke Batu yang biasanya normal 2 jam, bisa 8 jam, Anda wajar ngomong karena macet. Iya toh? Tapi itu pun Anda tidak bisa bilang segala sesuatu indah pada waktunya. Ya enggak lah, ya lu ngerti ya, lek lu mau pergi wae lebaran yang ini risikoe, lek lu ndak mau kena macet pergi yo isu soro, apa waduh soro dari lebaran, atau lebih aman gak usah budal kan gitu toh saudara. Terus saudara sampai di tengah jalan macet, Tuhan kenapa macet? Terus saudara sorahani segala sesuatu indah pada waktunya, Tuhan ngomong gue dolek molo dewe. Anda ngerti Bapak Ibu, kita terlalu menambal-nambal ayat, maksain padahal nggak pas. Nah,
Yang saya rindukan bahwa kalau memang Tuhan sudah memberikan tahun Yobel dan berkat, saya berdoa itu jadi sampai ke tangan kita dan kita tidak muter-muter di tengah danau. Nah, mari kita lihat kenapa murid-murid Yesus itu muter-muter di tengah danau. Markus 6 ayat 48 jawabannya. Markus pasal 6 ayat 48. Ketika ia melihat, saya bersyukur Yesus melihat, Bapak Ibu. Yesus ada di mana? Di bukit, menyendiri untuk berdoa. Ada yang pernah ke Israel? Siapa yang sudah berangkat ke Israel? Oke. Pernah berkunjung ke sebuah tempat yang namanya Dalmanuta? Tidak pernah. Sayang sekali, kalau Anda ke Israel, Anda pasti diajak ke tempat Tagah, tempat di mana Yesus memecah roti. Betul? Dalmanuta itu dekat situ, tinggal jalan kaki. Tapi banyak grup tidak dibawa ke sana. Tempat apakah ini? Tempat Yesus suka menyendiri. Tempat Yesus senang berdoa sendirian. Saya tahun lalu bersyukur dibawa ke Dalmanuta. Waduh, berdoa di sana sepi, gak ada grup tur lain, cuma grup tur kuto. Jadi, waduh, menikmati itu di bukit. Langsung tidak jauh ini berbatasan dengan Danau Galilea. Jadi kita tuh melihat Danau Galilea ketok karena dekat sekali. Saya membayangkan Yesus ada di bukit, melihat murid-murid, dia melihat. Ini kabar sukacitanya Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya, kalaupun kita tidak melihat Tuhan, Dia yang melihat kita. Tidak pernah Tuhan melepaskan pandangan sebentar pun dari saudara dan saya. Dia Bapa yang baik. Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Nah, ayat 48 dituliskan begini. Yesus melihat murid-murid ngapain saudara? Kepayahan. Karena apa? Mendayung karena angin sakal. Berarti selama berjam-jam mereka ngapain? Mereka berusaha bertempur melawan badai. Betul? Mereka nelayan-nelayan yang pengalaman, dan ketika menghadapi badai, baru naik perahu menghadapi badai, mereka lupa. Coba Anda perhatikan, mereka sekalipun gak pernah bengok loh, Yesus tolong, gak pernah loh. Baru aja melihat Yesus bikin mujizat dengan mata sendiri, sampai perahu gak suwe ada angin, gak bengok Yesus, nggak. Sing dilakukan apa? Badai, ambil ini, tarik layar, begini. Saya bayangkan keributan di atas perahu selama berapa? 7 jam. Apa ndak melek itu? Capek, betul? Apa yang dapat kita tarik sebagai pelajaran? Kenapa mereka lama? Kenapa mereka putar-putar? Hal yang mereka lakukan adalah karena mereka fokus pada pergumulan, badai, masalah, dan mereka mengerahkan kekuatannya untuk menyelesaikan badai. Saudara, apapun badai dalam hidupmu, kalau malam ini engkau fokus sama masalahmu dan engkau berusaha, ya apa ya caranya ngadepin gini, saya mau ingatkan Anda, hati-hati, perjalananmu akan lama, panjang. Mending kalau nyampe sudah panjang, lama, nggak sampai-sampai. Iya toh? Artinya apa? Kalau saudara malam ini punya pergumulan, siapa yang punya pergumulan? Kecenderungan Bapak Ibu dan saya, kalau kita punya masalah, saya adalah orang yang bertobat waktu baca ayat ini. Saya nangis di kaki Tuhan. Kita itu ngomong rohani, kita itu berharap sama Tuhan, tapi sebetulnya prakteknya, saudara dan saya sering kali gak percaya sama Tuhan, minteri Tuhan, makanya ngadepin sendiri. Bingung ngadepin badai.
angin air yang masuk, satunya gayung, satunya minggir sana, satunya buka yang sini. Saya bayangkan keributan. Inilah orang sehari-hari. Misalnya saudara hari ini ngalamin pergumulan keuangan, bingung cari utangan. Ya apa mungkin mikirin ketemu taji ini, ketemu orang gini, ketemu ini, baik kata gini, oleh jual rumah begini, oleh begini. Semua otak kita dipakai melulu. Betul enggak? Dan akhirnya kita tuh lama. Saudara, waktu saya membaca ayat ini, saya benar-benar kaget, dibikin Tuhan kayak orang bodoh. Yang membuat murid-murid bikin lama, karena mereka fokus sama badai. Dan mereka berusaha atasi badai dengan kekuatan mereka sendiri. Bisa nangkep saudara? Saya masih pelan-pelan ya. Bisa bayangkan? Terus saudara sudah ngotot. Misalnya saudara kepengen anak saudara berubah. Anda memikirkan bagaimana caranya untuk merubah anak. Coba diomongin lewat gini, coba pakai tangannya orang ini, coba pakai begini. Nggak berubah. Satu hal yang sering kita lakukan seperti itu. Akhirnya lama. Nah, saya ajak baca lagi. Ayat ini suangan Bapak Ibu ya. Waduh, Yesus itu Allah yang sopan. Benar kata Om, dia itu tidak pernah maksa. Kalau Anda yang tidak kasih kemudi buat dia. Lihat ya. Jam 3 malam dia datang kepada mereka. Dan kalimat terakhir lihat. Ia enggak melewati mereka. Loh, Anda tahu nggak? Yesus datang enggak melewati mereka. Anda ngerti ya? Bayang ya, ini perahu ya. Yesus datang jalan di atas air. Alkitab menuliskan, iya enggak melewati mereka. Berarti maksudnya apa? Enggak ngeliat. Hah? Enggak ngeliat. Kata Anda enggak peduli tau? Berarti kan Yesus gini. Numpang lewat. Anda tahu kenapa Yesus lakukan itu? Dia tuh pengen lihat. Murid-murid. Apa ya anak kejataan? Luar biasa 11 murid setan. Orang itu kalau panik, orang tuh kalau punya masalah, kalau fokus di masalahnya, pasti tidak melihat kehadiran Tuhan. Karena masalahnya kelihatan lebih besar daripada Tuhannya. Tapi Yesus itu tidak langsung gini, oh anakku saknoe, mana anak tak tolongin. Enggak, dia sopan sekali. Dia hendak melewati mereka. Dia kepengen tahu reaksinya mereka kayak apa. Itu Yesus kita. Anda ingat kisah 5 roti 2 ikan? Sama. Yesus nanya gini dulu, ya apa ya ngei makan orang sebanyak ini ya? Loh, apa Yesus gak ngerti dah? Apa Yesus gak tahu caranya ngasih makan? Dia tahu. Tapi dia kenapa nanya gitu? Untuk ngetes. Dia pengen ngerti anakku ya apa. Ternyata murid ini. Iya Tuhan, wis bengi-bengi tuku roti di duwe pesak mene meneng. Aduh Tuhan. Berapa banyak Tuhan itu seringkali tidak nolong kita langsung. Dia tuh mau lihat reaksimu tuh kayak apa waktu ngadepin badai. Sampai mereka 7 jam tuh loh belum pernah bengok Tuhan, tolong kami. Gila kan? Mereka mengandalkan kekuatannya. Sangat. Anda mengandalkan kekuatan 7 tahun, 7 abad melet. Terus kemudian saya bersyukur ada satu murid yang bilang begini, suruhlah aku datang jalan di atas air. Murid ini bilang, Tuhan, Engkau bisa jalan di tengah badai. Engkau Allah yang sanggup. Aku juga mau mengalami mujizat. Satu tok sing jalan di atas air. Sing lainnya lopo? Ini sih ketakut gede. Sopo sih kita menang lah Yesus. Terus sampai badai. Saya nggak wilayah, sampai gini mungkin. Saya bingung. Cuma satu yang menentukan. Apa yang harus kita lakukan? Hal pertama, waktu Yesus datang,
Dia bilang begini, tenanglah. Hari ini kau punya pergumulan, tenang dulu, jangan panik. Amin. Setelah tenang, yang kedua, Yesus, aku mau berjalan bersama. Yang kedua, ambil sebuah keputusan gila malam hari ini untuk mempercayakan kepada Tuhan segala pergumulan. Namanya mempercayakan berarti pasrah total. Amin. Saya nanti kasih kesaksian supaya Bapak Ibu ngerti. Yang ketiga, ketika murid Yesus yang namanya Petrus jalan, tidak lama dia melihat, saya bayang mau jalan dong, jalan, mabuk aku, lapo jaluk jalan ini kita nggak badai, mati aku, lebih kisoan, mateng aku ciloko, lapo cek gobloknya aku, iya, dia mulai tenggelam. Yang ketiga, saat Petrus lihat masalahnya lagi, goyang, tenggelam. Berarti yang harus dilakukan, jangan lihat badai, lihat terus Yesus. Yesus bisa, Yesus sanggup. Tidak ada yang mustahil, melakukan terus. Tidak ada yang mustahil sampai tuntas. Amin. Yang keempat, saya cuma tunjukkan hasilnya. Buka Yohanes 6 ayat 21. Bukan yang keempat ini. Apa akibatnya kalau 3 hal ini Anda lakukan? Anda tenang, serahkan total sama Yesus, terus fokus sama Tuhan dalam pergumulan sampai Tuhan bikin mujizat tuntas. Ini yang terjadi. Ayat 21. Ada 4 keajaiban yang terjadi pada malam itu sekaligus. Cuma yang diingat orang 3. Mujizat apa aja yang terjadi waktu itu? Peristiwa ini. Mujizat apa Bapak Ibu? Badai diam. Berjalan? Siapa? Yesus. Terus apa lagi? Petrus. 2 mujizat ya. Terus ada mujizat lagi? Badai berhenti. Ada mujizat keempat yang tidak pernah diperhatikan Bapak Ibu. Mujizat keempat ya. Dan ketika mereka menaikkan Yesus, seketika itu juga. Saya mau tanya, seketika itu berapa lama? Masuk. Piro menit? Kau nak menit ya? Piro detik? Ting. Ting. Ada mujizat keempat yang Bapak Ibu tidak pernah perhatikan. Perahunya pakai turbojet langsung nyampe. Ini pakai time machine. Wah, mesin waktu langsung pindah jerak di pinggir pantai. Saya bayangkan gini, murid-murid kan narik tangani Yesus karo Petrus toh, mau naik toh, yes, tarik sibuk toh, naik. Terus mungkin salah satunya, ayo kita dayung. Kok bisa duduk? Padahal tadi di tengah. Harusnya secara logika cengklingnya setengah jam lagi baru nyampe. Kalau badai reda kan setengah jam. Tapi mereka tidak pakai setengah jam. Detik mereka mempercayakan Tuhan untuk yang pegang kendali. Tidak pakai lama, Bapak Ibu. Seketika. Kalau kita yang pegang kendali, mending 7 jam tapi nyampe. 7 jam nyampe. Betapa hebatnya kita. Kalau kita punya pergumulan, kita bisa pilih pakai cara Tuhan atau cara manusia. Kalau cara manusia, kita bisa menang, bisa kalah, akan kalah. Kalau caranya Tuhan, pasti. Kalau dia pasti menang, kenapa tidak diserahkan lakom? Supaya kita melok kecipratan menang. Kira-kira begitu. Anda nangkap? Saya membaca satu cerita mengenai orang sakit. Wanita ini sebelum menikah punya mimpi, nanti kalau menikah dia mau punya banyak anak.
Setelah menikah, dia pikir dia terlambat, dia hamil, dia sukacita. Ternyata pada waktu periksa ke dokter, dia mengalami kehamilan turbulen, yang dengan kata lain sebetulnya adalah kanker. Stadium 4. Dan dokter mengatakan seluruh rahim dan organ-organ reproduksinya harus diangkat. Dia cuma punya waktu 1 minggu untuk hidup. Dengan pengangkatan rahim, tidak berarti dia waras, tapi paling tidak dimolorkan, mati. Tapi kemungkinan besar untuk mati itu ada. Wanita ini nangis. Saya kagum. Dia datang kepada bapak gembalanya. Jawaban bapak gembalanya gila. Kadang-kadang kita tuh perlu ketemu pendeta yang kayak begitu, bapak itu, biar tersentak. Anda tahu jawaban bapak gembalanya? Dia batuk menangis. Bapak gembala, Anda tahu kan apa yang terjadi pada saya? Bapak gembala minggu yang guyu. Orang kayak kamu sakit hati. Ngomong juga yang guyu. Ya tahu, kita ini terlalu apa ya, sensitif. Bapak gembala, gimana ini? Saya sudah divonis mau mati kena kanker. Bapak gembala bilang gini, kamu tahu nggak? Untuk Tuhan menyembuhkan kankermu, Tuhan nggak perlu menurunkan seluruh panitia surga. Jawabannya kertus loh. Tuhan tidak perlu menurunkan seluruh panitia surga direpotin untuk menyembuhkan kankermu, karena kankermu itu gampang, cilik buat. Loh tapi Pak, saya sudah divonis loh, mau mati. Ya soalnya kamu kok nganggep gede. Lah kamu gak percaya, cek gede nih Tuhanmu tuh kalah gede. Ya terserah kamu. Loh berarti maksudnya Bapak gimana? Saya ada operasi gitu tak? Loh ya terserah. Nek mau operasi ya nggak salah. Kita lagi ketemu gembala ini sok kepahitan. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita perlu jawaban yang lebih untuk menceritakan kita. Kamu mau operasi terserah. Cuma tak kasih tahu ya. Lek kamu operasi, kamu ya belum tentu urip toh. Cuma tertunda biro lama toh. Tapi kan ujungnya pun mati. Dan lagi pula lek kamu operasi, kowe pasti lupakan mimpi untuk punya anak. Karena Tuhan tidak mungkin membuat Maria kedua. Dia jawab gitu, Tuhan tidak mungkin bikin Maria yang kedua. Lu terus, lah saya kurang 1 minggu. Ya, lek kamu percaya ya omongannya dokter ya operasi ya. Soalnya lek enggak aku mati. Gila. Terus maksudnya Bapak gimana terus saya ini? Dia kan bingung. Bapak pendetanya ngomong gini. Saya terus terang Bapak Ibu, kalau suruh jawab kayak gini ke jemaat, aku dewek wedi. Dia bilang begini, kalau saya jadi kamu, operasi ndak operasi podo mati. Ya no? Berarti kan sudah ndak ada jalan. Kalau saya jadi kamu, kenapa ndak mempercayakan kepada minum obat ndak minum obat podo mati? Kenapa ndak mempercayakan ini? Gila, mereka operasi Bapak Ibu. 15 tahun berlalu sejak percakapan itu, wanita ini menjadi ibu dari 4 orang anak. Dahsyat. Dia bilang, kita punya Tuhan yang besar. Masalahnya banyak dari kita tidak mempercayai Tuhan. Kita bilang kita percaya. Tidak. Anda tidak percaya, Anda tidak kumpulkan PDW. Nanti gimana? Kalau gini apa? Kalau gini apa? Nah, persis. Murid-murid Tuhan. Anda ketawa gitu, saya juga ketawa. Karena apa? Aku ya bodoh. Karena saya juga begitu. Saudara, Tuhan bilang tenang. Coba percayakan ke Dia. Tetap mata tertuju kepada kuasanya. Saya tahu ketika Anda dalam perjalanan menunggu mujizat, Anda kan pasti tidak pada. Aduh mantep. Untuk Yesus ini, ada yang saya bagi. Menulung mestinya kayak mau perang. Serius. Amin. Dulu kalau Om bisa ngajarin itu simple.
Anda kalau dengarkan khotbahnya Om Yusak, itu seringkali sederhana, betul kan? Saya tuh kalau dengar Om Yusak khotbah, rasanya masalah itu jadi cuil, jadi cilik. Saudara nggak dengar pendeta khotbah masalah jadi gede, itu pendeta sesat. Kalau Anda dengar pendeta nggak sumpek rasanya, kok tambah impossible. Nah ini pendeta jangan-jangan aliran lain. Kalau Anda dengar Om khotbah, itu rasanya cek cuili masalah, cek apa. Kadang-kadang doa yang simpel seperti itu yang kita perlu. Percaya betul sama Tuhan. Amin. Wah, hari ini kau punya masalah bertahun-tahun tidak selesai. Mungkin ini waktunya. Berserah. Pasrah. Pasrah itu artinya apa? Aja buat adik lagi. Tapi kan manusia harus berusaha. Ya kan? Maksud saya tuh gini, ada waktu kita tuh sudah berusaha dan mentok, dan itu berarti tandanya kita sudah tidak bisa. Tuhan yang mampu. Amin, Bapak Ibu. Saudara, waktu saya dengar kesaksiannya hamba Tuhan ini, dia bukan orang yang tidak mengalami masalah. Satu kali pulang dari pelayanan, dia ditelepon anaknya yang nomor 1. Dia dikasih kabar bahwa anaknya yang nomor 2 mati. Ada di rumah sakit karena kecelakaan, mati. Anda tahu ini orang gila. Bangun dari tidur, nggak bisa tidur, pakai baju. Dia bilang, jangan Anda pikir perjalanan menuju rumah sakit itu nggak ada ketakutan. Nanti ya apa nih anakku sungguhan, nanti nggak ada anakku, ya apa hari-hari ke depan. Jangan dipikir bahwa saya nggak pernah memikirkan itu. Tapi dia ngomong begini, tapi ketika ketakutan, kekhawatiran itu menyerang, saya kembalikan lagi kepada Tuhan. Saya kembalikan lagi kepada firman. Dia bilang begini, Tuhan, Engkau pernah bernubuat anakku yang nomor 2 ini akan jadi begini. Nah kalau Engkau nubuatkan, berarti harusnya kan tidak mati. Berarti anakku ini hidup karena nubuatanmu belum jadi. Anakku ini hidup karena nubuatanmu belum selesai. Anakku ini hidup, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi selama berjam-jam dia itu buanglah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anakku hidup. Sampai di rumah sakit, anaknya hidup setelah mati 5 jam. Saudara, waktu saya baca dia punya kisah, saya bilang gini, ini orang gila banget, begitu percaya sama Tuhan. Saya malu Bapak Ibu. Apakah saudara percaya sama Tuhan seperti itu? Saya berdoa kita bertobat tahun. Yobel besar tidak akan terjadi kalau kau selalu meragukan Tuhan. Kalau kau hanya terus melihat pada badai. Kalau kau lihat badai kecilah kekuatan. Tenang, lihat Tuhan. Terus apa? Serahkan, percayakan kepada. Amin. Kalau hari ini saudara mentok, memang tidak ada jalan lain kecuali berserah sama Tuhan. Saudara, saya sempat kesaksian di mana-mana mengenai anak rohani saya. Singkat cerita, saya punya anak rohani dari Jawa Tengah. Dia punya masalah, mamanya terlibat utang karena pakai uang arisan senilai 800 juta. Bukan uang kecil. Dia kerja di Surabaya, ikut perusahaan dekorasi dengan gaji 5 juta per bulan. Ketika orang-orang yang punya duit arisan ini tahu duitnya dipakai, mengamuk, dan mereka minta mamanya menyicil 100 juta per bulan. Supaya 8 bulan lunas. Saya mau ngomong sama Bapak Ibu, kasus seperti ini gak ada yang bisa tolong kecuali Tuhan sudah. Mau ya apa? Dia pulang ke Jawa Tengah, lihat mamanya stres tertekan, akhirnya dia ngomong, Ma, wis bu kepikiran, aku sih nutup utang. Walaupun dia waktu itu gak tahu, ya apa caranya nutup utang. Mamanya sebetulnya ya pakai uang 800 ini bukan buat dia. Adiknya dia itu mau ngawin no anaknya laki. Mungkin biasanya kan Anda tahu ya, lek ngawin no anak laki itu kan semua tanggung jawabnya kan di pihak laki itu. Jadi dia itu izin sama calon besan. Jadi maksa supaya bikin pesta. Tapi mbak uji ya. Jadi minta tolong mbak Cece ini, ngemis-ngemis karena tahu Cece ini tidak mentoloan. Cece ini orangnya
dari dulu selalu berusaha untuk nolong adikmu, ya apapun caranya ditolong. Akhirnya pakai duit arisan. Pulang Surabaya dia stres. Saya juga stres waktu dengar dia ngomong begitu. Saudara, terus kemudian apa yang terjadi? Saya bilang, Nyo, kita doa dulu ya apa Nyo, aku dewek yang mumet Nyo, kena masalah. Ya apa caranya dia ngomong gini, ya apa sih bayar 100 juta sebulan. Ya apa Nyo, duit gajimu 5 juta. Saya bingung karena namanya mentor, mama rohani. Gak nolong, salah. Nolong, tak sanggup. Tak kok Jen, oke. Tak kok dia minggat. Gak bisa, itu duit semua, gak campur kempian. Dia bilang, Cek, pokoknya aku mau Cek kerja dari pagi sampai pagi, pokoknya saya bayar 100 juta per bulan. Itu gregetan. Kamu mau kerja apa Nyo? Menjual badanmu aja ndak payu Nyo. Terus saking gregetan ya saudara. Terus akhirnya kita berdoa, dia doa. Tuhan cuma ingatkan hal yang sederhana yang pernah saya lakukan dulu di awal-awal pelayanan. Waktu saya mulai masih susah. Saya telepon dia bilang gini, Nyo, kamu mau ndak pakai caranya Tuhan? Iya Cik. Ya apa? 1, bu utang dan bu gesek kartu kredit. Loh, terus ya apa? Soal itu sih tak pikir. Saudara percayalah, orang terjebak utang kartu kredit rata-rata pasti alasannya sama, kepepet. Nggak ada sih utang karena hobi. Semua orang utang kalau konseling pasti jawabannya, aku ini kepepet bu, ledak kepepet gak irong ini, mesti ngomong. Kok lagi lek ketutup bu, aku janji gak ini meneng. Belum tentu. Ada 1 kali, bisa 2 kali. Oh iya toh. Soalnya apa? Nanti ada 2 kali kepepet lagi. Lupa sama janjinya. Kenapa sebetulnya orang utang sama kartu kredit? Karena waktu dia kepepet, dia kan secara nalar kan ngeliat kenyataan. Betul nggak? Lihat kenyataan dia sampai ragu, Tuhan oh enggak turun-turun. Akhirnya apa? Turun tangan sendiri. Itu yang membuat Tuhan enggak bisa bikin mujizat. Karena saudara tidak pernah kasih dia kesempatan. Seandainya Anda duduk diam, juret sama Tuhan, walaupun wis ambeien iki kudu melayu dolek utangan, wis gak tahan, tapi Anda tetap nahan untuk sembahyang. Saya tuh tetap percaya loh, orang yang remuk hati Tuhan tidak mungkin biar. Mesti ono pertolongan. Cuma masalahnya saudara dan saya akeh sing kalah gedang. Tahu kalah gedang? Pertandingan mental. Lihat deadline. Tuhan gak tolong-tolong. Akhirnya gak kuat, maju duluan, ya toh? Padahal kalau kita mau kerjakan sungguh-sungguh seperti cara itu, pasti ada pertolongan. Saya bilang tidak boleh utang, tidak boleh gesek kartu kredit. 2, nanti kalau tanggalnya deadline bayar, tidak salah tanggal 20-an Januari. Lek belum ada mujizat Tuhan yo, cepet ya. Lu izin ambek bos lu balik rumah Jawa Tengah. Ngapain sih? Mama lu lah ditagih. Kamu sih pasang badan. Ojo mama lu. Lek lu dimaki-maki, trimon, ojo nglawan. Memang salah kok. Lek orang yang ngamuk sampai melaporkan ke polisi, kamu sih ngadepin. Lek sampai masuk penjara mama lu, lek isa kamu sih ngadep. Loh iya, orang Kristen seringkali minta mujizat, tapi nggak mau ngadepin tanggung jawab. Anda nggak kasih tahu, kalau Anda mau ngadepin tanggung jawab, saya ngomong sama anak rani saya, cuma lu lek mau ngadepin tanggung jawab, di situ ada Tuhan kemurahan itu. Ya. Orang mari utang aja, terus datang konseling. Bu ya apa caranya bayar utang? Minta tolong bu, supaya Tuhan nurunin duit ke langit. Langsung ketutup, utangku lunas. Itulah karepnya udelmu dewe. Kayak kamu lah burut enak, marah-marah dikei uang PT anak masih. Aku kurang tahu. Soalnya mbok kayakno, mbok pikirin terus, karena apa yang kau pikirkan tidak terjadi. Karena Tuhan bilang apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu itu yang Tuhan sediakan. Maka aja kakek ngayal. Saya bilang hadapi dengan tanggung jawab, tapi Cece percaya waktu kamu mau tanggung jawab, Tuhan itu akan
akan turunkan kemurahan. Pasti tidak mentolong kok. Kita tuh rendah hati, ngadepi orang sing duwe dipakai, dimaki-maki, iya Pak, kita salah. Mboknya apa carane? Saya itu ngomong gini, ya mungkin Tuhan itu lihat mukamu gak mentono, terus kasih donake, ya wes agak kelonggaran. Mungkin kan ngono, jalannya Tuhan nak macem-macem. Tapi apa yang Tuhan kerjakan di luar dugaan saya. Terus yang ketiga saya bilang gini, pulang kantor makan, mari makan masuk kamar nyo. Masuk kamar ngapain? Bikin tackle kamarmu itu sampai lengket dan becek. Anda tahu apa? Berdoa dan menangis, teriak oleh Tuhan, ngomong gini, Tuhan aku tahu mama salah, tapi aku tidak tega, tapi aku tidak mampu Tuhan, tolong saya. Aku benar-benar tidak bisa, kau serahno ke kamu, aku tidak mampu. Ini sudah di luar kemampuanku. Terus pokoknya cuma doamu nunduknya, ambil nangis di air mata. Anda tahu berapa lama dia melakukan itu? 1,5 minggu, 10 hari. Setelah itu apa yang terjadi? Muka yang bendol. Bengkak HP, kakek nangis. Soalnya saya bilang gini, Nyo, kamu jangan mandek nangis sampai kamu ketiduran ya. Jadi sampai capek gitu, sampai keturun capek gitu loh lah, baru mandek. Tiap hari selama 10 hari. Pergi kantor, bengep dong. Bosnya tanya, kamu mari nangis ya? Dia kan laki, isi. Enggak apa-apa, aku enggak apa-apa. Ini mari nangis, tidak mungkin dihantemi orang, ini muka mari nangis. Kamu ini putus pacar, tak kok sampai nangis kayak gini? Enggak ada pacar. Ya terus dia kok nangis sampai kayak gini apa? Akhirnya dia dipaksa cerita, di luar dugaan bosnya bilang gini. Wes kamu nggak usah kepikiran ngutangi mama lu, aku sih nutup. Loh, misalnya aku nggak bayaran, aku mau nutup bilang tahu. Nggak bisa loh. Lu ya itu kan. Cicilan oma sakmu mau kira tahu. 60 lebih ya. Terus bosnya bilang gini, siapa sih bilang aku ngutangi lu? Ini kakek itu kok. Ini bonus dari Tuhan. Dia ngomong. Terus telepon saya belum. Tuhan, penasehatnya tidak pernah lo ngalamin kayak mujizat yang spektakuler. Dia jenenge menungso ya kok, dia jenenge menungso. Mari ngono dek ngomong gini, C, bosku mau ketemu Cici. Kapan? Besok Isanda. Ngapain? Gak tahu C. Mari tutup telepon, jenenge manusia. Anda kok guyu, berarti Anda tuh tahu ya pikiran saya. Berarti Anda dan saya serupa. Suka meres. Iya tak? Nah, saudara saya bilang gini, Nyong, bosmu ini edan. Loh ya toh? Lek ono bos sing kabeh nutup utang koyo ngene iku bos edan. Dan cuma Tuhan yang bisa buat seperti ini. Betul? Nah, terus saya ngomong, bosku kepengen ketemu Cici. Ya, jenenge menungso, mikir. Waduh, si bos edan kabeh nyang omahku. Sabar. Itu nyamuk kecipratan. Kayak apa yo komisi penasehat. Kayak enggak apa tapi cepet-cepet. Kanggo tuku mobil ya apa. Tapi sekarang dhisik kok. Terus akhirnya apa yang terjadi? Ya gak terjadi. Terus bahasa apa bu neng omah? Sharing firman. Wah gak nyalur doa. Bosnya itu suka sekali firman Tuhan. Suka sharing. Jadi ya nggak bawa. Makanya jangan menghayal. Anda tuh jangan batasi Tuhan ya. Kita tuh kayak punya masalah lah mesti gini. Bu, masalahku ini beres. Pokoknya omahku ini payu beres. Anda tidak sadar, berarti Anda tuh minta itu. Lek omahku payu ketutup beres kabeh, malah ndak payu-payu tuh. Iya kan ndak? Pernah ngalami? Pokoknya bu, iki ana dulurku sing nolong ngene titik, ayo wis beres wis, lega. Gak terjadi. Jangan batasi Tuhan. Lek wis serahno, serah. Percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada orang kirim kata-kata bagus banget bahasa Inggris. Gini bunyinya.
Sometimes you don't need any plan. Kadang-kadang kita itu tidak butuh rencana. Punya masalah, perencanaannya apa? Gini, coba datengin Ai, ngerayu Ai, separuh Ai tergerak, hatinya oleh belas kasihan. Terus datang ke pendeta, Bu, tolong doakan supaya Ai saya hatinya tergerak. Beberapa minggu yang lalu orang kirim SMS lucu dari sebuah gereja yang saya tidak pernah khotbah di situ. Bunyinya gini, dulu saya ini usaha kaos kaki. Saya biasanya nyuplai kaos kaki ke PT ini, PT A. Terus yang ini, tolong doakan saya Bu Ruth, supaya PT A ini mau mengambil kaos kaki dari saya selamanya. Ini suangar permintaannya, selamanya. Dan sekarang ini saya lagi butuh suntikan dana. Saya mau datang ke bos PT A ini. Tolong doakan supaya dia itu tergerak hatinya untuk memberikan suntikan dana kepada saya dengan kemurahan hati. Ambil adikku tapi jawab, Cik boleh tak jawab? Jawab apa kamu, nanti lek keliru aku sing kena-kena. Mau tak jawab gini, segala sesuatu indah pada waktunya. Lawang dia njaluk, tolong Bu, supaya dia mengambil kaos kaki saya selamanya. Bapak Ibu, lek aku sisa kaya ngono, aku dodolan kaos kaki dhewe. Kita ini datang sama Tuhan sebetulnya bukan mempercayai Dia, tapi lebih menjadikan Tuhan konkret. Ya pandang, Tuhan, lek rumahku laku ketutup beres. Tuhan ngomong, pinter utakmu ya. Ya wis lakuna dhewek. Saudara kita pinter. Kenapa tidak belajar datang sama Tuhan? Tuhan, aku tidak mampu, tapi Engkau Tuhan yang mampu. Saya ngomong di auci kepada kalau Bu Iin mengajarkan tumen, saya trimen. Ya pengajaran Pak. Ada 3 elemen yang kalau diramu jadi satu, dahsyat ledakan terjadi. Apa itu Bu? Kalau tumen kan 7. Saya tidak usah kayak 3, trimen. Anda tidak usah beli di sembarangan. Oh ya, tidak usah tuku, karena ini homemade. Apa Bu? Air mata, keringat, umbel. Udah itu rasa paket toh. Kowe datang dari Tuhan nangis kan pasti metu gini, iki metu, terus kayak Tuhan tolong, kan pasti minimal ono keringat itu. Iku sak paket, murah meriah, ora usah tuku, ora usah gawe, karena itu homemade naturally, self production. Tapi itu lebih powerful daripada tunen. Kenapa? Karena Tuhan bilang hati yang hancur tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Betul. Tuhan itu cari orang yang bodoh-bodoh, yang berkata, Tuhan, ampuni aku selama ini mencoba pakai kekuatan. Aku tidak mampu. Oh iya. Amin. Siapa yang malam ini punya masalah? Mentok. Kayak saya, mentok. Siapa? Haleluya, mari gerombolan para mentok. Banyak, mentok. Mentok itu apa ya bahasa Indonesia? Jedok itu bahasa Indonesia. Enggak, soalnya kadang-kadang ini dimasukkan YouTube ya Pak ya. Iya loh, sampai ke Cibubur loh Pak. Bapak harus bertanggung jawab memasukkan ini. Sampai di Jakarta loh. Mereka mumet karena cari translator, tahu nggak? Karena bahasa saya campur Jawa, saudara. Ini sampai Cibubur mumet orangnya. Apa maksudnya Ibu Ruth ngomong begini? Jadi mereka ngomong, Bu, khotbah Ibu bagus Bu, tapi banyak teman-teman minta translator Bu. Kenapa? Karena Ibu ngomong banyak yang nggak ngerti. Apa itu mentok? Supaya orang Cibubur Jakarta dengar dan mengerti apa itu mentok. Tidak ada jalan keluar. Banyak sekali ya kan. Kalau Anda hari ini adalah grup dari orang-orang yang punya masalah yang sudah jalan buntu, wah, ini ngerti ya di Jakarta.
Jalan buntu. Angkat tangan. Oke, bagus. Anda adalah kandidat-kandidat yang paling memenuhi syarat untuk melakukan Injil Matius, Markus, Yohanes. Apa? Tidak ada jalan lain kecuali mempercayai itu. Saya lanjutkan, tadi ada kalimat yang belum saya selesaikan. Sometimes you don't need any plan. Yang kadang Anda tidak butuh macam-macam rencana. What you need is, apa yang Anda perlukan adalah take a deep breath, tarik nafas panjang, let go to God, serahkan kepada Tuhan, trust Him, percayai Dia, and see what will happen next, dan lihat apa yang akan terjadi berikutnya. Amin. Saya berdoa tahun ini kita adalah Petrus yang berani melangkah keluar, berjalan di atas air. Oh, hari ini Anda sudah jalan buntu. Kadang-kadang kita tidak punya strategi. Saudara, 4 tahun saya punya perkumpulan. Saya cerita. Kalau Anda tanya sama saya strategi doa yang saya lakukan, sudah semua itu. Apa? Patok, sudah. Saya beli patok dari yang kecil sampai yang sak sedot. Dari yang silver, rainbow, sampai gold. Kayak member aja ya, ke platinum. Terus apa lagi? Saya sudah pakai urapan, perjamuan kudus. Tadinya sehari sekali. Kok tidak ada terobosan, sehari 3 kali. Kok belum juga ada terobosan, sekali angkat perjamuan 3. Sehari 9. Laris itu mana? Roti dan anggur. Terus kemudian deklarasi, sudah sampai berenang pun saya deklarasikan di dalam air. Bluk kudu, tapi orang kan tidak tahu bluk kudu, tapi saya mana? Sudah, tapi di detik terakhir Tuhan cuma bilang, let go to God. Berserah, Tuhan, tolong seketika perahu sampai. Saudara, Tuhan masuk perahu, badai Berhenti. reda. Betul ya? Bukan cuma badai reda, Anda langsung Sampai. ini loh hebatnya Tuhan Bapak Ibu, Dia itu kalau menyelesaikan plus bonus. Benar, tuntas, termasuk bonus. Anak rohani saya utangnya ditutup. Yang dahsyat, dia dapat mobil. Nah, ini namanya anak Tuhan. Yang ini namanya, kalau bukan Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa buat. Tuhan Yesus kita keren. Tuhan Yesus kita dahsyat. Saya bukan mengajari Bapak Ibu untuk metode atau teologi kemakmuran, tidak. Tapi ada waktu di mana hari ini Anda sudah jalan buntu. Saya pikir itu waktunya kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Amin. Jangan mencoba merubah keluarga, suami, istri, anak-anak, mantu dengan kekuatan lelah. Tapi ketika kita berserah sama Tuhan, Anda akan lihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan bisa kerjakan. Amin. Ayo kita berdoa. Saya boleh minta pemain musik. Ada satu lagu Bapak Ibu yang sangat memberkati saya beberapa waktu belakangan. Saya tadi bilang sama saudara, bukan Tuhan tidak mau buat mujizat, tapi kita tidak memberikan dia ruangan. Yesus itu sopan Bapak Ibu. Dia tidak datang nyelonong terus nyerobot naik perahu. Tidak. Dia tunggu sampai muridnya mengundang dia. Sampai mereka berkata, Tuhan, tolong. Kami tidak mau pegang perahu ini sendiri. Kami tidak mau kendalikan perahu ini. Kami tidak mampu. Tolong kami. Disitulah dia akan masuk, mengambil alih, dan hal yang dahsyat bisa terjadi. Amin saudara. Waktu saya dengar lagu ini
Lagu ini berkata begini, di hati inilah rumah. Hati Bapak Ibu dan saya terlalu banyak diberikan kepada kekhawatiran, kepada ketakutan, kepada kepahitan. Kenapa tidak memberikan hatimu untuk Tuhan yang menempati 100%? Saya hari-hari ini sedang berlatih ini dan mendisiplin diri saya untuk tidak mengizinkan hati saya ditempati oleh yang lain kecuali Tuhan. Ayo Bapak Ibu, serahkan perahumu kepada Tuhan. Amin. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Biar ini akan jadi doa kita malam hari ini. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini, ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Ku jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu. Bicara sama Tuhan saudara. Hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah, di hati inilah rumahmu. Jangan berikan hatimu buat ketakutan, kekhawatiran, sampai tidak ada ruangan buat Yesus. Karena badai yang di depan kau telah menyita perhatianmu lebih besar daripada Yesus dalam hidupmu. Kau pun ada di hati ini, di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dan musik mengalun dengan lembut. Bulan Januari, Februari, saya banyak bertobat saudara. 4 tahun saya ngotot, saya mengerahkan semua yang saya bisa pikirkan dan bisa saya kerjakan. Kadang-kadang kita pakai alasan, manusia kan harus berusaha, Bu. Tapi sebetulnya kita kalau mau jujur, seringkali kita itu tidak mempercayai Tuhan. Kita meragukan Tuhan. Kita isi pikiran hati kita dengan kekhawatiran, ketakutan akan apa yang di depan. Iman kita makin kecil, makin banyak keraguan di dalamnya. Saudara tidak butuh iman yang besar. Yang saudara butuhkan adalah menghilangkan keraguan. Saudara bisa beriman dan bisa ragu pada saat yang bersamaan. Izinkan malam hari ini Tuhan menempati hatimu. Beberapa hari ini saya banyak bertobat. Saya berkata, Tuhan, saya memberikan terlalu banyak ruangan di hati saya untuk masalah, untuk ketakutan, kepahitan, kekhawatiran, kemarahan, kejengkelan, sakit hati. Saudara, yang perlu saudara lakukan, tenang. Dan kedua, percayakan ke Tuhan. Dan terus perhatikan kepada Dia. Terus arahkan pandangan kepada-Nya.
dan lihatlah apa yang Tuhanmu yang hebat bisa lakukan. Saya merasakan Tuhan mengasihi saudara di tempat ini. Tidak ada dalam pikiran dan hati Tuhan ingin mencelakai saudara, tidak ada. Dia ingin memberkati, Dia ingin kita menang, Dia ingin tahun ini betul-betul menjadi Yobel buat kita. Kalau kau di awal bulan sudah merasakan tahun Yobel, percayalah ada lebih banyak lagi yang Tuhan mau sediakan. Karena Tuhan selalu melimpahi dengan berkat, selalu berlimpah-limpah. Masalahnya, saudara mau belajar menyerahkan kepadanya atau enggak? Malam ini serahkan sama Tuhan. Kalau engkau sedang berkata, Tuhan, aku sedang buntu, aku capek. Saudara murid-murid mendayung, kepayahan, lelah, capek, putus asa. Serahkan ke Tuhan. Serahkan ke Tuhan. Serahkan ke Tuhan. Kiralah basyik. Kiralah bayasyik. Bicara dengan Tuhan. Di hati ini aku kamu. Di hati ini lama ilmu.
Aku berdoa biar kekuatan-Mu mengalir buat anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah memberikan perintah untuk kami tenggelam di tengah danau. Engkau selalu memberikan perintah untuk kami selalu selamat sampai ke akhir. Biarlah malam ini kami belajar untuk tetap tenang dalam hadirat-Mu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Biarlah kami belajar untuk mempercayai Tuhan, bahwa tangan Tuhan berkuasa melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur malam hari ini. Biarlah segala kebenaran firman ini boleh menjadi rema yang hidup bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama berkata, amin.